Misi balas dendam, Sintayong punya permintaan khusus kepada supporter. Jelang lawan Vietnam, Sintayong minta supporter Garuda U20 padati Stadion Gelora Bung Tomo jelang lawan Vietnam. Timnas Garuda U20 sendiri telah sukses meraih kemenangan pada 2 laga yang dimainkan di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Setelah mengalahkan Timor Leste 4-0 di pertandingan pembuka, Marcelino Ferdinand dan kolega menggasak Hong Kong U20 dengan skor 5-1 pada Jumat 16 September. Dengan demikian, hanya tinggal satu rintangan lagi yang perlu dihadapi oleh tim besutan Sintayong tersebut menuju ke putaran final, yaitu dengan mengatasi Vietnam. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta para supporter memenuhi Gelora Bung Tomo, Surabaya untuk mendukung Garuda Nusantara. Sementara itu, guna membuka Vietnam, pelatih kepala Sintayong telah menganalisa kekuatan tim besutan Tintenap itu. Kekuatan ini dibedah dan dipelajari oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan agar Vietnam tidak leluasa memanfaatkannya. Melawan Vietnam diprediksi tidak akan mudah karena Vietnam juga memiliki peluang yang sama. Selain mengantongi poin yang sama, Vietnam bahkan memiliki kesamaan dengan tim Garuda dalam hal selisih gol, yakni mencetak 9 gol dan kebobolan 1 kali. Menurutnya, kualitas Vietnam tentu tidak sama dengan 2 lawannya sebelumnya. Pasalnya, pemenang laga Timnas U19 Indonesia versus Vietnam bakal otomatis mendapatkan tiket lolos Piala Asia U19 2023 mendatang. Vietnam itu berbeda dengan Timor Leste dan Hong Kong, mulai dari kualitas passing dan mobilitasnya berbeda jauh. Jadi, kami harus mempersiapkannya dengan baik agar kita bisa menang. Kami pastinya akan berusaha lebih agar lolos, ucap Sintayong. Kalah 5-1, pelatih Hong Kong unggulkan Timnas Indonesia U20 dibandingkan Vietnam. Timnas Hong Kong menjadi bulan-bulanan Timnas Indonesia U20 dan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kedua negara mengalahkan wakil Asia Timur itu dengan skor identik 5-1. Pelatih Timnas Hong Kong U20, Chong Kin Fung pun menjabarkan karakteristik Timnas Indonesia U20 dan Vietnam setelah menghadapi keduanya dalam grup F. Namun meski kalah dengan skor yang sama, pelatih Timnas Hong Kong, Chong Kin Fung memiliki kesan yang berbeda perihal gaya main Timnas Indonesia U20 dan Vietnam. Bahkan, ia mengaku sedikit mengunggulkan Indonesia karena memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Indonesia adalah tim yang kuat, mereka tampil secara individu dan punya tim yang sangat cepat. Meski berbeda dari Vietnam, Indonesia membuat kewalahan lini belakang dari permainan sayap mereka. Para pemain tidak menyerah, mereka menunjukkan semangat tarung yang luar biasa, ucap pelatih Hong Kong dalam konferensi pers usai laga. Kendati hampir dipastikan tersingkir dan gagal lolos ke Piala Asia U20 2023, Chong Kin Fung menyebut tidak terlalu kecewa dengan hasil ini. Dia menyebut Timnas Hong Kong U20 mendapatkan banyak pengalaman dari ajang tersebut. Hong Kong U20 belajar banyak tentang permainan ini, dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi tim untuk maju dalam pengembangan ke depan. Pas Chong Kin Fung. Top scorer sementara kualifikasi Piala Asia U20 2023, Indonesia dan Malaysia bersaing. Kualifikasi Piala Asia U20 2023 sudah mulai setengah perjalanan. Sederet pemain tempatkan nama mereka di papan top scorer sementara. Menariknya adalah persaingan pencetak gol terbanyak kualifikasi Piala Asia U20 2023, Indonesia dan Malaysia turut mencoba bersaing lewat satu pemain masing-masing tim. Jepang menempatkan satu pemainnya di puncak top scorer sementara, yakni Kanta Chiba yang menggila dengan 9 golnya unggul jauh dari para lawannya. 4 pemain bersaing di belakang Kanta dengan catatan 5 gol, diantaranya adalah Amir dari Iran, Muhammad Abu Taha dari Yordania, Ahmed Al-Rawi dari Qatar, dan Abdullah Radif dari Arab Saudi. Berlanjut 2 pemain yang bersaing dengan torehan 4 gol, yakni Meshari Al-Nemer dari Arab Saudi, Lee Chun-sang dari Korea Selatan. Barulah sejumlah negara wilayah ASEAN alias Asia Tenggara baru bisa bersaing dengan raihan 3 gol mereka, dan hanya ada 2 pemain dari Indonesia dan Malaysia. Hoki Caraka menjadi wakil Indonesia dalam perolehan gol terbanyak sementara di kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan 3 golnya.
Sementara wakil Malaysia dengan torehan yang sama adalah Alif Iswan dan keduanya harus bersaing dengan sejumlah pemain lain, mulai dari China, Jepang, Taiwan hingga Uzbekistan. Dengan hanya menyisakan satu laga sisa, Hoki Caraka tentu harus mencetak lebih dari 6 gol untuk mengungguli wakil Jepang yang sudah mengkoleksi 9 gol. Bukan mustahil, tapi lawan terakhir Indonesia di fase grup kali ini adalah Vietnam yang kemungkinan besar menyulitkan pemain tanah air untuk mencetak gol. Terlebih Indonesia hanya perlu 1 poin untuk memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023, yang mana akan digelar di Uzbekistan mendatang. Terlepas dari itu semua, masuknya Hoki Caraka sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di babak kualifikasi ajang ini membuktikan bahwa Indonesia tidak kekurangan stok striker berkelas.